lagi di Islam itu Indah bersama Viostin DS. Sekali lagi temanya adalah nikmatnya icip-icip. Tadi udah jelaskan juga ada yang boleh dan ada yang tidak boleh diicip-icip dalam Islam. Sebelum kita menuju ke tausiah berikutnya, yuk kita tanya kira-kira di studio ada nggak jamaah yang mau bertanya sama Ustazah dan juga Ustadz? Yuk angkat tangannya yuk. Semangat banget sebelah sini. Ibu mungkin silakan mau bertanya apa, namanya siapa, dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Darussalam Makassar. Nama saya Haja Tenri Abeng. Kenal Ustaz? Kenal, Pasti kenal. ya, tapi jangan dibocorkan. Saya ingin bertanya ke Ustazah Oki mengenai apa berhubungan dengan temanya tadi icip-icip. Ini kisah yang terjadi dalam keluarga saya. Ada ponakan saya yang awalnya dia merasa icip-icip aja mau mencoba pacaran dengan non muslim. Kemenakan saya laki ya. Pacaran begitu lama 2-3 tahun pacaran akhirnya dia nikah tanpa restu dari orang tua. Setelah dia menikah orang tuanya tidak mau menerima dia kembali sebelum dia kembali ke Islam. Tapi sepertinya mereka sudah susah dipisahkan. Nah yang jadi persoalan di sini Ustaz, saya sangat kasihan sama saya punya tante sama om itu karena setiap lebaran pasti nangis terus. Karena walaupun bagaimana anaknya berbuat salah tetap dia merasa bahwa dia harus merangkul anaknya kembali. Bagaimana itu Ustazah? Oke, terima kasih Ibu, pertanyaan sangat bagus sekali nih. Coba-coba yang berbahaya nih namanya ya. Terima Silakan. kasih Ibu, ini banyak terjadi di teman-teman kita di luaran sana yang merasa bahwa ini cuma pacaran belum tentu jadi. Tapi pacaran itu kan ada hati yang terlibat di dalamnya. Kita bilang cuma pacaran, cuma coba-coba aja. Tapi semakin lama semakin cinta. Kalau sudah semakin cinta berpisah itu akan terasa sakit sekali. Jadi dari awal kalau mau pendekatan, kalau dalam istilah Islam di Indonesia ini kan kita bilangnya ta'aruf perkenalan. Yang pertama tentu harus cari yang seiman. Karena ketika menikah beda agama, kita dianjurkan untuk berbuat baik, berbuat santun kepada semua orang. Tapi kalau urusan menikah, berbeda agama kalau seandainya menikah jatuhnya adalah zina. Apalagi kalau nanti sampai pindah agama kan itu menjadi murtad gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah merangkul kembali anaknya dengan cara apa? Kalau misalnya diputuskan tali silaturahimnya bagaimana cara merangkulnya? Jadi kita lah nih orang-orang terdekatnya untuk merangkul kembali. Gitu Bu, insya Allah ya, mudah-mudahan. Dengarkan buat semuanya. Jangan pernah memainkan agama. Pindah agama, kembali lagi, coba-coba pindah. Tidak boleh, hati-hati. Ingat, toleransi itu boleh-boleh saja. Tapi toleransi dalam akidah tidak diperbolehkan. Ya, lakun dinukum waliyadin. Tidak ada urusan itu. Masalah pernah Nabi ditawarkan hari ini kami menyembah Tuhannya Muhammad. Besok kami besok umat Muhammad itu tawaran orang kafir waktu itu. Pindah ke agama kami tidak bisa. Maka turunlah surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh ada main-main. Buat semuanya anak-anak yang bergaul silahkan berteman. Siapa saja boleh. Islam tidak melarang berteman dengan siapapun. Berbuat baik pada siapapun. Berbuat baik kepada siapapun silakan. Tapi dalam al-akidah tidak boleh diaduk-aduk. Tidak boleh agama diaduk-aduk. Jadi ibu, betul tadi dikatakan Ustaz Oki, sebaiknya dirangkul. Ingat ya, kalau murtad beda dengan mu'alaf. Kalau murtad seluruh amal ibadahnya habis. Terhapus puasanya, hajinya, semua batal. Tapi kalau mu'alaf semua dosanya terhapus. Gitu itu kebalikannya. Bu. Jelas Bu? Tapi kalau belum jelas nggak usah khawatir, akan dijelaskan lebih lengkap lagi nih sama Ustadz Syam ya. Tentang akibat dan bahayanya iseng-iseng coba-coba hal yang baru yang tidak tahu ilmunya. Silakan Ustadz Syam. Kita bersyukur kepada Allah. Allah sudah turunkan Al-Quran 30 juz yang di dalamnya sudah lengkap. Hadza halal wa hadza haram. Ini yang halal, ini yang haram. Tinggal kita mau ngikutin apa enggak. Jadi tidak usah lagi mencoba hal baru yang sudah ditetapkan sama Tuhan. Hadza haram. Kalau emang sudah haram ya haram aja. Enggak usah cari pembenaran. Enggak usah cari pembenaran. Dalam surah Al-Isra Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sebelum saya masuk ke akibat dan bahayanya iseng, coba-coba hal baru yang kita tidak punya ilmunya, coba perhatikan ayat ini. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kalian ikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya, yang kalian tidak tahu apa akibatnya di dalamnya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian melakukan sesuatu tanpa ada ilmunya. Apa itu melakukannya? Innas sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kullu ulaika semuanya anhu mas'ula akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita dengar satu berita, tahu nggak sih ya anu itu kemarin begini. Telinga itu Bu, innas sam'a. Kita sampaikan ke orang lain, padahal kita tidak tahu bukti faktanya, kita cuma sampein gosip tersebut sama orang lain, kena kita ayat ini. Innas sam'a. Telinga kita sudah kena karena kita dengar berita, kita sampaikan ke orang lain, kita tidak tahu benar nggak sih berita ini, kita belum klarifikasi. Itu pun kalau benar kita sudah menjelekkan teman kita. Innas sam'a, kena telinganya, coba-coba telinganya mendengarkan hal yang baru. Innas sam'a wal basara, penglihatannya dia coba-coba. Innas sam'a wal basara wal fuada, kemudian hatinya. Semuanya dimintai pertanggungjawaban. Wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Ketahuilah ayat ini adalah ayat 36 di surah Al-Isra. Ayat-ayat sebelumnya menyatakan tentang wala taqrabuz zina, wala taqrabu malal yatim, wala taqtulun nafsa. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan ambil hartanya orang. Kemudian terakhir baru disampaikan ini, jangan kalian coba-coba melakukan hal itu semua. Karena apa? Bahaya yang paling besar adalah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً. Kalau mati itu sudah datang, tidak akan terlambat sedetik pun. Tidak akan terlambat sesaat pun. Kita selama 100 tahun sholat, 99 tahun kurang 1 hari 100 tahun sholat. Lalu 1 hari terakhir kita coba-coba melakukan maksiat. Dan pada saat itu malakul maut datang. Assalamualaikum. Wah, ini bahaya ini. Kita beribadah terus menerus, pas di akhirnya baru datang malakul maut. La yastakhiruna sa'ah, tidak akan pernah terlambat sesaat pun dan tidak akan maju sedetik pun. Hati-hati, jadi kalau mau coba-coba ingat walikulli ummatin ajal. Setiap orang punya ajal. Berarti harus tahu dulu akibatnya, bahayanya, baru boleh coba-coba ya. Coba-coba bunuh diri, mati betul gimana? Nah itu dia, kan nggak lucu. Tidak boleh mempermainkan senjata ya, buat anak-anak juga. Kayak pisau bisa dimainin. Termasuk juga untuk Hati-hati, bercanda tuh enggak nggak boleh. Nggak boleh ya. Awas, kena, tidak. Nggak begitu, Mohon kan? bimbingannya ya buat para orang tua. Ya udah, berikutnya kita akan mendengarkan kisah tauladan dari Ustazah Oki dan siap-siap juga nih buat jamaah yang di rumah karena kami akan bagi-bagi berkah ya. Siapkan line teleponnya ke 021791877000 untuk Anda yang berada di Jabodetabek dan siapkan juga teleponnya di 021791877711 bagi Anda yang berada di luar Jabodetabek. Jangan kemana-mana, hanya di Islam Itu Indah bersama Fiostin DS. Jamaah! Oh jamaah. Alhamdulillah.